Sekarang saya akan menjelaskan tentang olah pernafasan suara untuk berbicara. Artinya, kita harus paham tentang sistem pernafasan manusia. Pengertian sistem pernafasan manusia atau pernafasan yang biasa disebut dengan respirasi, yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernafas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernafasan yang normal ditandai dengan bernafas sebanyak 12 sampai 20 kali dalam 1 menit. Dalam bernafas, umumnya manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Jika seseorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat, seperti olahraga, maka kebutuhan oksigennya menjadi bertambah berkali-kali lipat. Jumlah oksigen yang diambil ini tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan, ukuran tubuh, dan juga jenis makanan yang dikonsumsi. Umumnya, orang-orang yang melakukan aktivitas berat akan mengambil oksigen lebih banyak dibanding orang yang melakukan aktivitas ringan. Orang yang memiliki tubuh yang lebih besar juga membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Selain itu, orang yang sering mengkonsumsi daging-dagingan akan membutuhkan lebih banyak oksigen dibanding orang yang lebih sering mengkonsumsi sayur-sayuran atau vegetarian. Manusia bisa melakukan 2 cara pernafasan, yaitu menggunakan pernafasan dada dan pernafasan perut. Manusia bernafas menggunakan alat atau organ-organ pernafasan yang terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Pada paru-paru yang normal, volume udara bisa mencapai 4.500 cc. Kapasitas ini biasa dikenal dengan kapasitas total. Ketika proses pernafasan berlangsung, kapasitas vital udara yang digunakan hanya sampai 3.500 cc. Kapasitas vital adalah jumlah udara maksimal yang bisa dikeluarkan manusia setelah paru-parunya terisi. Lalu kemana yang sisa yang 1.000 cc-nya itu? 1.000 cc yang tersisa adalah sisa udara yang tidak bisa digunakan. Sisa udara tersebut akan mengisi bagian paru-paru sebagai residu. Jadi pernafasan adalah sebuah proses yang terjadi secara otomatis di dalam tubuh manusia, bahkan ketika kita tertidur sekalipun. Pernafasan dibedakan menjadi 2, yaitu pernafasan luar dan pernafasan dalam. Pernafasan luar adalah di mana terjadinya pertukaran udara di dalam alveolus dengan darah yang berada di dalam kapiler. Sedangkan pernafasan dalam adalah di mana terjadinya pernafasan antara darah yang ada di dalam kapiler dengan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh. Jumlah udara yang masuk dan keluar dari dalam tubuh setiap bernafas disebut dengan frekuensi pernafasan.
Frekuensi pernafasan pada manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas yang dilakukan. Semakin bertambahnya usia, frekuensi pernafasannya akan semakin rendah. Selain itu, laki-laki memiliki frekuensi pernafasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, karena kebutuhan oksigen dan produksi karbon dioksida pada tubuh laki-laki lebih tinggi dibandingkan pada tubuh perempuan. Sedangkan berbicara tentang fungsi sistem pernafasan, organ-organ pernafasan manusia memiliki fungsi untuk memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkannya dalam senyawa karbon dioksida dan uap air. Selain itu, bernafas, sistem pernafasan manusia juga memiliki fungsi untuk membuat suara. Berikut adalah beberapa fungsi sistem pernafasan manusia. Yang pertama, menghirup dan menghembuskan udara atau bernafas. Pada paru-paru, udara dihirup melalui rongga hidung dan mulut. Selanjutnya akan bergerak melalui faring, laring, dan trakea, lalu menuju ke paru-paru. Selanjutnya, udara akan dihembuskan keluar dan mengalir melalui jalur yang sama. Ketika sedang menghirup udara, diafragma dan tulang rusuk terangkat. Saat volume paru-paru meningkat, tekanan udara turun dan udara masuk. Saat menghembuskan nafas, otot-otot menjadi rileks, paru-paru menjadi lebih kecil, dan udara dikeluarkan. Yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran antara oksigen dengan limbah karbon dioksida. Proses ini disebut dengan respirasi eksternal dan terjadi di alveoli. Oksigen yang dihirup akan mengikat molekul hemoglobin dalam sel darah merah dan dipompa melalui aliran darah. Fungsi yang ketiga adalah pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Aliran darah akan mengalirkan oksigen ke sel tubuh dan membuang limbah karbon dioksida. Proses ini disebut respirasi internal. Pada proses ini, sel darah merah akan membawa oksigen yang diserap dari paru-paru ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Yang keempat, ini yang menjadi bahasan kita, yaitu menciptakan suara. Udara yang menggetarkan pita suara akan menciptakan sebuah suara. Suara ini dibentuk oleh struktur di saluran pernafasan bagian atas. Selama bernafas, udara akan mengalir dari paru-paru ke kotak suara. Saat manusia berbicara, otot di laring akan menggerakkan tulang rawan arytenoid. Selanjutnya akan mendorong pita suara. Getaran yang besar pada pita suara akan menghasilkan suara bernada tinggi, sedangkan getaran yang kecil akan membuat suara bernada rendah. Itulah fungsi yang keempat yang menjadi inti pembahasan kita pada perkuliahan kali ini. Sedangkan fungsi yang kelima adalah mencium bau. Proses penciuman dimulai dengan serat penciuman yang melapisi rongga hidung. Saat udara memasuki rongga hidung, bahan-bahan kimia di udara akan mengaktifkan reseptor sistem saraf. Stimulus ini akan mengirimkan sinyal ke otak. Sinyal tersebut akan bergerak dan dari situlah manusia bisa mengenali bau. Organ dan bagian-bagian sistem pernafasan manusia. Yang pertama, rongga hidung.
udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput, ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu, ada juga konka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Kemudian yang kedua adalah faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua cabang saluran, yaitu saluran pernafasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Jika seseorang makan sambil berbicara, hal itu bisa membahayakan, karena makanan bisa masuk ke saluran pernafasan yang sedang terbuka. Walaupun begitu, saraf manusia bisa mengatur supaya menelan, bernafas, dan berbicara tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jika hal ini sering dilakukan, bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk merawat hidung dan juga tenggorokan sebagai salah satu bagian dari proses pernafasan. Yang ketiga adalah trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernafasan. Batang tenggorokan ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memiliki dua cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut bronchiolus. Pada bronchiolus ada gelembung-gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Yang keempat adalah laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernafasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglottis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Membran itu memiliki epitel-epitel berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran-getaran suara yang sampai pada pangkal tenggorokan. Fungsi utama dan pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluarnya masuk udara dan juga tempat menghasilkan suara. Disinilah jantung terbentuk yang disusun oleh beberapa tulang rawan pangkal tenggorokan. Di dalam pangkal tenggorokan juga terdapat katup. Ketika manusia sedang menelan makanan, katup pada pangkal tenggorokan akan menutup dan akan terbuka jika manusia sedang bernafas. Yang kelima, bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Struktur dari batang tenggorokan mirip dengan struktur batang tenggorokan. Yang membedakan hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk yang tidak teratur. Pada cabang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkari dengan baik. Cabang batang tenggorokan memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronchiolus. Batang tenggorokan memiliki dua cabang, yaitu cabang di sebelah kiri dan kanan. Kedua cabang itu mengarah kepada paru-paru dan bercabang lagi. Cabang-cabang kecil yang masuk ke dalam paru-paru disebut dengan alveolus. Alveolus memiliki kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler tersebut,
oksigen dan udara menuju ke dalam darah. Kemudian yang keenam adalah pulmo atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronkiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan proses pernafasan manusia memiliki 2 mekanisme pernafasan. Ada pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Lalu bagaimana perbedaan keduanya? Yang pertama, pernafasan dada. Ketika kita bernafas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi 2, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Jika otot-otot pada tulang rusuk luar mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat, sehingga volume di dada menjadi lebih besar. Hal ini akan menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil. Karena tekanan udara yang di dalam rongga dada mengecil, akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Proses ini disebut dengan inspirasi. Apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk dan tulang rusuk kembali pada posisi semula, maka akan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh menjadi bertambah. Hal ini akan menimbulkan udara di dalam paru-paru tertekan pada rongga dada sehingga aliran dada akan terdorong keluar tubuh. Proses inilah yang disebut dengan ekspirasi. Yang kedua adalah pernafasan perut. Pernafasan perut atau disebut juga dengan pernafasan diafragma adalah pernafasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udaranya yang rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadi masuknya udara ke paru-paru atau proses menghirup udara. Sedangkan proses ekspirasi pernafasan perut terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi. Hal ini akan menyebabkan bagian dalam rongga perut menjadi terdesak ke arah diafragma. Sehingga hal tersebut menyebabkan posisi diafragma menjadi cekung ke arah rongga dada. Sebetulnya, manusia terlahir secara alamiah bernafas menggunakan diafragma sepenuhnya, sehingga nafas yang diambil bisa lebih dalam. Namun, seiring bertambahnya usia, manusia tidak lagi melakukan kebiasaan bernafas menggunakan diafragma ini. Segala sesuatu kegiatan sehari-hari tanpa kita sadari memaksa kita untuk secara bertahap beralih ke pernafasan dada. Ketika bernafas dengan diafragma atau pernafasan perut, akan mendorong pertukaran oksigen lebih maksimal dibandingkan pernafasan dada. Tidak heran bahwa pernafasan perut akan memperlambat detak jantung dan bisa menurunkan tekanan darah. Karena inti kita adalah berkaitan dengan vokal atau suara, seperti sesuai dengan fungsi tadi di fungsi keempat, yaitu menciptakan suara. Unsur-unsur suara atau vokal itu terdiri dari mutu suara, irama bicara, tekanan kata, kejelasan bicara, kecepatan bicara, volume bicara, perubahan nada, dan jeda. Ini mencakup hampir 38%, yaitu suara. Karena dari sisi komunikasi seperti yang disampaikan oleh Profesor Albert Mehrabian, 55% adalah visual,
38% adalah vokal, dan 7% adalah verbal. Nah, seperti yang kita akan bahas tentang suara ini, suara merupakan sebuah instrumen. Jadi kesan pertama orang lain terhadap kita akan dipengaruhi oleh bagaimana kita bersuara. Nah, apa yang dimaksud dengan mutu suara atau tone quality? Secara definisi, tone quality atau mutu suara adalah berkaitan dengan struktur gelombang atau getaran suara. Maka akan tercipta suara yang enak didengar dan suara yang tidak enak didengar. Suara yang enak didengar itu adalah suara yang bagus dan dibentuk dengan seringnya berlatih. Apa yang harus dilatih? Yaitu suara diafragma dan melakukan senam pernafasan diafragma. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan suara yang tidak enak didengar, itu suara yang lemah, mendesah, parau, tinggi, kasar, monoton, dan membosankan. Berbicara tentang kenapa pentingnya suara diafragma atau suara dari rongga perut. Nah, suara yang dibentuk dari rongga perut ini bertenaga, kuat, jelas, serta keras, tidak berteriak. Dan paling tidak kalau kita bicaranya terlalu lama itu juga bisa mengendalikan stamina. Jadi bagaimana kita mengatur pernafasan perut ini? Karena merupakan gerbang tempat mengendalikan tubuh. Dan ini juga berkaitan dengan jantung. Dan pernafasan perut ini memungkinkan kita juga untuk menggantikan udara yang tertahan di bagian dasar paru-paru dengan udara yang segar dan berisi oksigen. Nah, saat melakukan latihan, selalu bernafas melalui hidung yang menyaring dan menghangatkan udara. Sedangkan yang dimaksud dengan elemen bicara atau intonation atau irama bicara. Irama atau naik turunnya nada ketika seseorang sedang berbicara, yaitu bisa dengan gaya bertutur atau seperti gaya berpidato. Itu salah satu contohnya karena itu memainkan irama, karena berkaitan dengan rasa. Kenapa ini perlu? Karena agar tidak monoton, tidak membosankan, kemudian menimbulkan daya tarik, dan paling tidak menunjukkan kegairahan bicara. Itu kaitannya dengan irama bicara. Sedangkan berkaitan dengan tekanan kata atau stres adalah keteraturan dalam meletakkan tekanan pada bunyi, terutama suku kata, tata kalimat, atau paragraf. Jadi tekanan kata pada ungkapan yang paling panjang disebut tempo. Kemudian stressing dilakukan upaya memberikan penekanan kata pada kata-kata tertentu yang berfungsi untuk lebih menarik perhatian lawan bicara dan dianggap kata-kata penting atau mempunyai makna khusus. Nah, stressing memang memerlukan perasaan yang tepat ketika dipergunakan, karena penekanan kata yang tidak tepat akan menimbulkan salah pengertian lawan bicara atau halayak, atau juga bisa misperception atau salah persepsi. Sedangkan jeda atau pause berarti menghentikan bunyi, berhenti sejenak saat berbicara. Kadang-kadang pembicara memisah-misahkan satuan gagasan dengan bunyi suka seperti itu ya, tanpa disadari itu. Bunyi seperti ini memang tidak fungsional dan mengganggu sekali. Itu sebetulnya karena kebiasaan saja. Jadi hal ini disebut intrusions, yang menunjukkan orang yang tidak siap, ragu, kurang persiapan, atau takut, sekurang-kurangnya takut bicara. Artinya dengan jeda ini kita bisa melatih bagaimana berhenti sejenak antara kata dan kata, kalimat dan kalimat. Berikutnya juga kaitan dengan elemen lainnya adalah meninggi atau pitch. Jadi skala nada dari rendah ke tinggi dan kalimat yang diucapkan seperti berlagu atau melodik atau perubahan nada suara. Jadi di sini berkaitan dengan jumlah gelombang yang dihasilkan sumber energi. Pitch naik bila Anda menjadi berang atau agresif, nada tinggi mengungkapkan marah, takut, atau kaget, serta nada sebaliknya menunjukkan rasa senang, tenang, atau sedih. Nada yang datar menunjukkan suara bosan atau tidak serius. Kemudian ada juga yang disebut inflection atau infleksi, perubahan nada yang menunjukkan antusiasme, semangat, atau kadang-kadang rasa takut. Ada juga elemen lainnya yang perlu kita perhatikan adalah kuat lemahnya suara dan kecepatan bicara kita, volume dan speed.
Jadi kekerasan yang paling cocok untuk bicara adalah yang sedang saja, dan seberapa cepat atau lambat, kecepatan yang sedang adalah yang paling sesuai untuk dipergunakan dalam percakapan. Tetapi perlu juga ada perubahan sebagai variasi. Nah, itu menjadi basic kita berpikir tentang suara dari sisi-sisi teori yang perlu kita perhatikan. Tapi dalam perjalanannya, sampai detik ini saya ingin bertanya, apakah Anda pernah mengevaluasi suara Anda? Misalnya suara yang selalu tinggi, atau selalu kasar, atau lemah mungkin, kemudian terlalu cepat, atau lambat, atau juga sengau, atau melengking, nyaring, paro, kasar, dan monoton. Apakah jelas atau tidak jelas? Apakah lengkap atau tidak lengkap? Atau sering mengeluarkan kata atau terdengar meyakinkan, atau menarik, atau membosankan, atau bunyi juga logat kedaerahan, dan sebagainya, masih banyak lagi. Nah, itu penting. Kita harus mengevaluasi cara bicara kita, seperti yang sudah diutarakan tadi. Gak tahu, silakan Anda evaluasi saja sendiri. Di mana kekurangan kita dan di mana kelebihan kita. Itu yang paling penting. Kalau kurang ya, kita harus berlatih agar bisa meminimais kekurangan kita. Karena kita harus memiliki suara yang menyenangkan dan enak didengar. Karena suara yang tidak enak didengar biasanya terdengar tidak jelas dan sulit dimengerti. Paling tidak kita juga harus bisa menghindari penyampaian pesan secara monoton karena kurangnya variasi nada. Atau kita juga bisa memainkan pitch yang mengacu pada ketinggian atau kerendahan suara yang dapat diterima oleh orang lain. Dan paling tidak juga kita belajar untuk menghindari titik nada yang sama pada setiap akhir kalimat yang disampaikan. Serta bicara jangan diayun-ayun atau diseret-seret. Yang terpenting perlu memahami teknik pernafasan. Nah, jadi kita memang harus melatih pernafasan kita. Perlu berlatih pernafasan perut terutama, yaitu dari rongga perut ya, diafragma, untuk menghasilkan suara yang penuh kekuatan. Pernafasan diafragma suara juga dikeluarkan dari dorongan udara dari rongga perut, dan itu juga perlu dilatih. Tidak serta-merta lahir begitu saja. Kemudian latihan pernafasan ini juga untuk membentuk bagaimana suara yang dibentuk dari rongga perut akan menghasilkan suara yang bertenaga, kuat, jelas, dan tidak berteriak, serta dapat mengendalikan stamina. Di sini juga perlu kita pahami bahwa suara diafragma ini sebetulnya ketika rongga dada membesar dan udara masuk ke dalam paru-paru, otot diafragma dan otot perut bekerja untuk menekankan keluarnya udara dengan menghembuskan udara yang terkontrol. Otot-otot perut kita bekerja dengan membiarkan diafragma untuk kembali ke posisi kubahnya dan sangkar rusuk kembali pada posisi aslinya. Jadi memang ini sebetulnya secara otomatis saja. Dan gerakan ini memaksa udara keluar dengan terkontrol untuk pernafasan yang rileks tanpa bicara. Pengeluaran udara hanya merupakan sebuah relaksasi tanpa kontrol. Otot-otot perut dan diafragma. Jadi secara otomatis dalam tubuh kita akan melahirkan suara berdasarkan kontraksi otot-otot yang memang sudah ada dari sananya. Oleh karena itu, elastisitas rusuk dan paru-paru akan mempengaruhi kembang kempisnya paru-paru dalam pernafasan yang rileks. Jadi kita juga memang perlu melatih pernafasan kita untuk bisa menghasilkan suara diafragma yang baik. Tapi sebelum kita melatih pernafasan diafragma kita juga perlu merelaksasikan alat-alat ucap kita. Jadi sebelum berlatih sebaiknya lakukan relaksasi atau perangkat alat ucap kita. Artinya, Anda harus membuat pundak rileks. Coba lakukan dengan putar kepala ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke depan lagi. Ulangi beberapa kali. Kemudian, pijat otot-otot di wajah dan batas rambut ke bawah sampai dengan rahang bawah. Julurkan lidah keluar, kemudian gerak-gerakan dengan lemas di atas bibir bawah. Lidah perlu rileks karena berkaitan dengan kerongkongan. Ketegangan dapat mempengaruhi vokalisasi. Kemudian juga Anda lakukan pijat daerah di bawah dagu
hingga nampak tidak kaku. Peganglah rahang bawah dengan ibu jari dan telunjuk, dan gerakan ke atas ke bawah. Jika Anda melakukan dengan baik, latihan ini dapat menguatkan rahang. Yang lainnya, relaksasi alat ucap adalah pijat dengan lembut, laring dari sisi untuk menghilangkan kekakuan. Jadi sebetulnya latihan pernafasan diafragma ini berkaitan dengan inspirasi dan ekspirasi. Termasuk kalau inspirasi itu ada otot antar tulang rusuk berkontraksi, otot diafragma berkontraksi, rongga dada membesar, paru-paru membesar, dan udara masuk. Itu inspirasi. Kalau ekspirasinya, otot antar tulang rusuk berelaksasi, otot diafragma berelaksasi, rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, dan udara keluar. Jadi naik turunnya udara. Jadi latihannya sebetulnya ya kita bisa saja dengan berbagai cara ya. Salah satu contohnya adalah berdiri dengan punggung tegak, jarak kaki selebar bahu, letakkan tangan di pusat perut dan lemaskan bahu. Tarik nafas melalui hidung, salurkan ke bawah, biarkan dan rasakan di sekitar perut mengembang sehingga mengembung keluar. Dan yang pasti juga Anda pertahankan dada tetap. Hembuskan nafas dengan kekuatan seperti menarik kembali perut bagian bawah ke dalam. Tarik, hembuskan, tarik, hembuskan, tarik, hembuskan. Ya, ini lakukan sebanyak 37 kali. Lebih juga nggak apa-apa. Oke, berikutnya coba Anda juga biasakan untuk melakukan latihan mulut, tenggorokan. Lakukan latihan dengan mulut, tenggorokan, dan rileks untuk membantu memperoleh kontrol pernafasan yang lebih baik. Dan lakukan hanya dengan bernafas, seperti berbisik, dan jangan mengambil nafas dalam-dalam. Keluarkan udara sampai habis. Contoh, tarik, hembuskan, dan dengan menyebutkan kata pah. Jadi ada pah, ada tah, ada kah, ada mah. Lakukan dengan mulut terbuka ya. Tarik, hembuskan dengan mengeluarkan kata pah. Tarik, pah. Tarik, pah. Tarik, pah. Lakukan sebanyak ya 15 kali bolehlah ya. Kemudian kata tah juga sama 15 kali, kah juga 15 kali, mah juga 15 kali. Kemudian setelah Anda terus merelaksasikan semua alat-alat ucap Anda dan terus melatih dengan senam pernafasan tadi, mulai dari tarik nafas hingga menyebutkan kalimat, kemudian sekarang latihan untuk melatih kekuatan dan resonansi suara, atau dengan teknik humming atau mendengung. Contoh misalnya, tarik nafas, hembuskan. Sampai habis. Jadi tarik, hembuskan dengan humming sampai habis nafas Anda. Maksudnya nafas yang ditarik tadi habis gitu ya. Ini lakukan terus. Tarik lagi, hembuskan sampai habis. Lakukan sebanyak-banyaknya. Dari teknik tadi, kemudian kita tingkatkan dengan kekuatan yang lain, gaya lain. Mulai dari nada tinggi ke rendah, misalnya Jadi dari tinggi ke rendah. Bisa juga langsung sekarang dengan dari rendah ke tinggi. Sampai habis nafasnya itu. Jadi dari tinggi ke rendah, rendah ke tinggi. Ya.
suara tinggi ke rendah, suara rendah ke tinggi, gitu. Kemudian latihan suara dengung tanpa berhenti, buka mulut lebar-lebar dan membunyikan suara ah yang dilakukan dengan pernafasan normal. Konsentrasikan perasaan Anda dalam kata ah, jangan sampai mendengung. Mah, mah, mah. Terus lakukan ya, tapi ada jeda. Tarik nafas, dengung, pakai kata ah akhirannya. Terus mah, mah ya. Kemudian juga double mahnya. Mah, 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 mah. Jadi humming akhirannya ah. Mah, mah. Ya, double itu. Kemudian latihan nyanyian kata juga. Mulai dari Iowa, Iowa, Iowa. Kemudian ada yang lebih rendahnya lagi, Iowa, Iowa. Jadi untuk melatih irama nada sebetulnya, ya, dan kekuatan suara dengan teknik humming. Kemudian luh, bay, luh, bay. Seperti itu. Kemudian luh, bay, lebih rendah lagi. Luh, bay. Ada rendahnya. Sama juga datar dulu dinamo. Dinamo. Kemudian ada rendahnya. Dinamo. Dinamo. Terus latihan. Nah, sama juga. Dialog. Bukan K ya, bukan log. G, log. Dialog. Dialog. Lebih rendah lagi, dialog. Dialog. Kayak gitu. Ya, lebih rendahnya lagi, dialog. Dialog. Rendah. Kemudian Lionel. Lionel. L ini untuk melatih L-nya. Kemudian ada suara rendahnya juga. Lionel. Lionel. Terus dilatih. Juga layawai. Layawai. Nah, latihan yang terakhir, ini bisa nggak Anda satu nafas untuk semua kalimat di sini? Kalau yang nafasnya kuat mungkin sampai di akhir. Jadi ketika narik nafas, Alabama, Amanda, Amonia, Anemia, Apologi, Agenda, Alibi, Amnesia, Audio, Alien, Amazon, Analogi, Anita, Amelia, Anatomi, Balon, Banjo, Bambu, Balet, Bombay, Bohemia. Oh, habis saya tuh di situ. Jadi memang harus berlatih bagaimana supaya sekali tarik nafas, kalimat-kalimat ini bisa tuntas disampaikan dengan kecepatan yang sedang. Kalau cepat sih mungkin bisa juga. Tarik, Alabama, Amanda, Amonia, Anemia, Apologi, Agenda, Alibi, Amnesia, Audio, Alien, Amazon, Analogi, Anita, Amelia, Anatomi, Balon, Banjo, Bambu, Balet, Bombay, Bohemian, Bungalow, Biologi, Belgia, Delila, Dilema, Dogma, Dona, Dia doang. Habis tuh saya. Jadi gimana caranya untuk bisa mencapai satu kali tarik nafas? Selesai. Bahwa proses berlatih diafragma ini memang tidak instan. Kita bisa lakukan berulang-ulang. Bagaimana kita secara terus-menerus berproses untuk menghasilkan kekuatan suara dan juga melatih intonasi-intonasi. Nah, untuk melatih intonasi, jelas itu harus menggunakan bacaan-bacaan dengan penuh rasa dan seterusnya. Agar lebih terasa normal dan seterusnya, tidak dibuat-buat. Artinya intonasi itu dibuat sangat alami sekali, sesuai dengan rasa kita yang ingin disampaikan kepada orang lain dari kalimat-kalimat dan pesan-pesan kita. Ya, itu aja dulu pengantar berkaitan dengan mengolah suara diafragma. Tapi yang jelas sebetulnya ini memang berlatih harus secara praktek. Jadi saya bisa melihat bagaimana untuk perbaikan-perbaikan suara Anda dengan berlatih senam pernafasan untuk menghasilkan suara diafragma agar menghasilkan suara yang enak didengar.
dengan intonasi penuh rasa dan bisa dinikmati lawan bicara. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi, saya Harliantara, Harli Prayuda.